Sering praktek seperti yang di YouTube itu, bahkan kalau nafas pun pernah mengalami fenomena seperti itu juga, meliuk-liuk itu. Ya. Nafasnya, padahal nafasnya pendek sekali ketika meditasi itu, kecil sekali. Itu nanti semakin gelombangnya rendah, nafas akan hilang, Mas Komang. Semakin kecil sekali nafas. Bahkan nanti tidak ada nafas itu, hilang. Kita sudah ada di dalam nafas. Kalau selama ini nafas di dalam diri kita, itu nanti justru kita yang masuk di dalam nafas, sehingga seolah-olah nafasnya hilang. Tidak bernafas. Itu nanti bahkan detak jantung pun begitu kita perhatikan, kita masuk di dalam detak jantung, dia pun akan berhenti. Semua ini saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada leluhur Nusantara yang telah membuka dan memberi akses penuh atas energi spiritual yang membangun dasar dari peradaban manusia-manusia Nusantara. Kita bangsa besar, leluhur kita telah membuktikan bahwa Nusantara ini adalah induk peradaban dunia. Induk peradaban dunia. Bahkan peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno pun berasal dari peradaban Atlantis di Nusantara. Jadi ketika energi ini sudah terakses kembali, maka kejayaan Nusantara sudah nyata di depan mata. Terima kasih semuanya. Saya titip Nusantara, beri daya dan energi yang sekuat-kuatnya untuk putra-putra dan para Batara Nusantara, sehingga kita menjadi bangsa yang besar kembali. Salam Nusantara, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Merdeka. Rahayu Sagung Dumadi, merdeka. Rahayu. Rahayu. Sering praktek seperti yang di YouTube itu, bahkan kalau nafas pun pernah mengalami fenomena seperti itu juga, meliuk-liuk itu. Ya. Nafasnya, padahal nafasnya pendek sekali ketika meditasi itu, kecil sekali. Itu nanti semakin gelombangnya rendah, nafas akan hilang, Mas Komang. Semakin kecil sekali nafas. Bahkan nanti tidak ada nafas itu, hilang. Kita sudah ada di dalam nafas. Kalau selama ini nafas di dalam diri kita, itu nanti justru kita yang masuk di dalam nafas, sehingga seolah-olah nafasnya hilang. Tidak bernafas. Itu nanti bahkan detak jantung pun begitu kita perhatikan, kita masuk di dalam detak jantung, dia pun akan berhenti. Terus di antara kedua alis, kadang tebalnya muncul, kadang lagi ke dalam hati, dalam sekali, lagi ke ubun-ubun gitu, bolak-balik gitu aja terus. Coba diperhatikan, misalnya Ajna kan di sini. Nah, tebal. Ya, perhatikan masuk kesadaran kita yang lebih dalam. Nanti ada di atas telinga ini, tapi di dalamnya, ya. Taruh kesadaran kita di situ. Jadi teman-teman, kesadaran itu bisa kita program, kita letakkan di mana titik kesadaran itu, dan ketika kita sudah masuk di kesadaran itu, misalnya di cakra ajna, kita masuk lebih dalam lagi. Nah, kita kuatkan dengan nafas. Nafas ketika menghembuskan nafas, kita tujukan
ke titik yang kita perhatikan itu, maka akan dahsyat itu. Nafas itu ada dua, udara dan energi. Ya sebenarnya udara pun adalah energi. Nah, yang kita mainkan energinya. Sehingga dengan tiupan nafas, jarak tidak jadi pengaruh sama sekali. Bahkan dari Bekasi ke mana tadi, bahkan dari luar negeri pun tidak ada masalah. Dan ingat, saya sangat pesan kepada teman-teman, kalau misalnya energi kita untuk anak atau saudara atau teman yang sakit, kirim energi yang terbaik yang dibutuhkan. Itu ya, jangan energi kesembuhan yang dikirim. Karena sakit itu bisa juga karena yang sakit sedang menuai karmanya. Sehingga kalau itu kita sembuhkan, karma itu seringkali ikut yang menyembuhkan nantinya. Kirim energi terbaik yang dibutuhkan. Baik dikirim melalui tiupan, dikirim melalui rasa hati, kirim melalui telapak tangan, atau dikirim melalui jari Krishna kita. Kalau ada foto, ya kita arahkan ke foto yang bersangkutan. Energi yang terbaik bekerja. Gitu. Nanti dia akan bekerja dengan bijaksananya. Energi sejati kita lebih canggih, lebih tahu apa yang harus dikerjakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang Kundalini tadi, sangat penting untuk dilatih. Bahkan yang sudah terasa pun sangat penting untuk terus dikuatkan. Kalau Kundalini semakin bangkit, maka kita semakin dikuasai oleh Gusti. Gusti itu guru sejati atau bagus ingati. Guru sejati itu dalam membimbing kita bukan bimbingan-bimbingan seperti guru kepada murid ya, tapi dia mengarahkan, membawa, dan secara otomatis menyertai kita menjadi dalam cahaya, dalam energi kasih kesejatian. Kalau teman-teman perhatikan dari awal, sama sekali kemurnian ini tidak pakai doa, semuanya berjalan seketika dan energinya nyata. Tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan, tapi seketika bekerja. Dan dengan energi ini, eksplorasi spiritual, eksplorasi materialnya. Dua-duanya harus kita eksplorasi secara berkelanjutan. Jangan terlalu tegang teman-teman, siapkan minum. Santai itu akan kuat energinya. Kalau kita menegang, energinya melemah nanti. Ayo Mas Danang. Monggo Mas Danang. Ya, ini di kubur ini pun ada yang gerak-gerak rasanya.
Kayak mau ada yang mau keluar tapi nggak bisa. Nggo nang kutuwe rambut, Mas. Tumo nggo nang. Ya, seperti kayak kereng-kereng gitu. Iya. Itu kadang-kadang munyer-munyer, Mas, Danang. Perlu memberi vibrasi ke ubun-ubun. Ubun-ubun ini cakra mahkota ya. Portal utama kita perjalanan ke langit Mi'raj. Itu juga merupakan jalan utama spiritual dan material ini, tubuh dan ruh itu. Nanti kita akan ada peleburan ya. Cuman kalau peleburan saya tidak bisa memberikan melalui Zoom. Kalau peleburan itu harus langsung karena harus pengawasan yang khusus. Jadi makanya saya kemarin dari Jember minggu kemarin sempat ketemu Pak Masud ini, Pak Masud Jember mana tadi? Waktu pulang dari Jember ketemu beliau di Pasar Tanggul ya, Pak Masud. Terus tanggal 27 kita ke Banyuwangi. Teman-teman yang lokasinya dekat ada waktu bisa merapat. Sebenarnya sudah lama kita keliling-keliling, terutama tentang peleburan ini. Peleburan itu apa? Ketika tubuh kita leburkan dengan sengaja ke ruh, antara tubuh melebur ke ruh, tubuh yang material ini masuk ke dalam diri kita yang cahaya dengan sengaja, maka tidak peduli bagi teman-teman yang baru belajar meditasi atau meditasinya sudah lama, maka perjalanan-perjalanan ke langit, perjalanan Mi'raj akan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi teman-teman akan mendapati dirinya di alam semesta, di awan, di melihat bulan, matahari, lain, luar biasa pokoknya. Cuman mohon maaf tidak bisa dengan online ya. Ada juga nafas perempuan. Kita kalau nafas perempuan barangkali malam ini bisa kita praktekkan. Pak Komang Arya Arsana dan Bu Budiasih bagaimana? Bisa mohon dinyalakan mikrofonnya? Ya. Ini Mas Bonang agak berat di kepala sedikit. Agak berat di kepala. Ya. Saya panas badannya. Ya, badannya panas, memang energinya menguat, Bu. Dia memanas, bahkan walaupun di ruangan ber-AC, berkeringat itu. Saya berkeringat juga. Tapi... Ya, seperti itulah. Mbak Sudianti, bagaimana? Atau Mbak Mira? Ya, siap Mas Bonang. Sama saya juga merasakan tadi awal-awalnya berat di belakang kepala. Terus ketika Mas Bonang bilang terus diteruskan, langsung ada kayak pusaran gitu di kepala, sampai sekarang masih agak ada kayak putaran-putaran gitu di atas kepala. Itu sih yang saya rasakan, Mas. Lihat videonya Pak Eko Susanto ya. Mas Bimo bisa ya. Tadi
dari awal yang tepuk dada itu kan pelan-pelan sambil sejatiku. Nah, yang pas di ku-nya itu dek seperti gong, seperti tangan ini seperti pukulan dan dada ini seperti gong. Jadi bergetar sampai tubuh gitu. Seluruh tubuh. Iya, terus tadi yang nafas itu saya sampai gimana ya? Kayak lama-lama kok lemas gitu, seolah-olah apa ya, jatuh sendiri gitu. Yeah. Terus tadi di kepala memang agak berat. Yang terakhir saya jatuh itu kepala emang udah agak enteng. Wow. Ya, beneran. Nggak kedengar. Mohon maaf, Pak Di, nggak kedengaran suaranya. Ya. Kalau kita misalnya dalam keadaan menghadapi banyak orang, kita menepuk dada. Seperti Suaranya kedengeran, Mas? Suaranya Mas Bonang gangguan kayaknya. Suaranya? Belum, Mas. Belum. Ya. Bagaimana yang lain? Udah, Mas. Ya. Memang efek dari menggetarkan dada ini, kekuatan kita akan naik berlipat-lipat, Mas Bimo. Ya, nanti yang sudah kita lakukan, walaupun hanya sebentar-sebentar, itu rutin dilakukan ya. Kalau ada efek-efek kepala berat, pusing, itu sekali lagi efek pembersihan dan penyelarasan sementara itu. Dan Mas Bimo, saya minta berdiri lagi. Terus di belakang Mas Bimo tadi Mas Bayu ya? Pandu. Oh, Mas Pandu. Iya. Mas Bimo berdiri, kakinya rapat, Pak Eko ditarik lagi Mas Bimonya. Aku loyo gitu Mas Bimo. Aku loyo. Kuat. Nah, lagi, jangan ngelihat saya Mas Bimo. Dah, aku loyo. Aku loyo. Iya, loyo. Nah, kemudian Mas Pandu, arahkan telapak kakinya Mas Pandu ke kakaknya. Telapak kaki ya, telapak kaki. Telapak kaki. Telapak kaki. Iya. Arahkan ke Mas Bimo. Iya. Udah, sekarang tarik Pak Eko. Kuat. Kuat sekali ya. Ya. Jadi teman-teman, ya terima kasih Mas Bimo. Duduk lagi. Artinya teman-teman ya, energi ini bisa juga kita salurkan melalui telapak kaki. Bagi teman-teman barangkali agak tidak sopan, kenapa kok lewat telapak kaki? Ya memang untuk saya sedang menunjukkan bahwa dengan telapak kaki pun energi ini bisa tersalur. Apa fungsinya? Ketika teman-teman, terutama yang sakit fisik, lakukan perahmatan bumi dengan jalan kaki, sadari bahwa telapak kaki kita sengajakan memberi kerahmatan kepada bumi. Apalagi kalau dilakukan dengan tanpa alas kaki. Barangkali
untuk sekarang saya minta Pak Komang Arya Arsana untuk berjalan di ruangan dengan menyengajakan telapak kakinya memberi kerahmatan ke bumi. Dirasakan respon bumi kepada Bapak. Nggih, monggo berputar-putar Pak. Rasakan sambil nunggu Pak Arsana, barangkali teman yang lain bisa juga melakukan putar-putar di rumah atau di luar rumah. Pelan dan betul-betul dirasakan. Selama berjalan-jalan apa yang diucapkan Mas Bonang? Enggak, pakai ucapan Pak. Dirasakan saja. Sengajakan aku merahmati bumi. Oh, niatkan aja. Ya. Yang saya rasakan tubuh bergetar, Mas, merinding. Ya. Perhatikan apa yang bumi respon. Responnya bumi terhadap langkah-langkah kita. Jika setiap langkah itu kita memberi penguatan dengan mantra Hong. Kanan menyentuh bumi, ucapkan Hong. 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 Apa Arsana? Ya, teman-teman yang sudah melakukan, ada rasa dan efek bagaimana? Ya, Mas. Ya, Mbak Febi. Kayak apa ya? Kayak ada menyerap sesuatu dari bumi. Ya. Ya. Rasanya kayak ada energi masuk ke telapak kaki. Ya. Atas naik dia. Ya. Itu sebenarnya hal-hal yang mendasar yang selama ini kita lupakan, bahwa kita ternyata keterhubungan dengan bumi, dengan ibu bumi ya, bahkan leluhur kita sebagai dengan sebutan sangat akrab, ibu bumi, bapak akasa ini, ether, udara yang ada ini. Ternyata diri kita hubungan dan tidak lepas dari bumi. Cuman selama ini kita tidak, kita melupakan, kita abai. Padahal kalau itu kita
connect kan, kita hubungan itu kita sadari dan rasakan, maka energi luar biasa akan mensupport kita dalam menjalankan kehidupan. Pak Romi, Pak Leo Romi bagaimana Pak? Saya kok belum merasakan apa, tapi tadi itu pada saat narik nafas, narik dari ekor itu, ya terasa panas badan. Tapi belum bisa menarik sampai ke cakraatnya melalui tulang belakang, belum bisa. Baru pertama Pak, butuh latihan. Memang saya baru pertama kali. Ya. Jadi belum begitu ngerti. Ya. Gimana Pak Komang? Gimana itu rasanya, agak seperti agak empuk gitu ya rasanya dikit. Jalan. Ya. Ya. Itu tinggal. Kalau kena lantai biasanya agak sakit kaki saya bawahnya itu. Tapi Terus ini tadi gimana? Agak empuk itu rasanya. Sakit enggak Pak? Enggak ada sakit enggak. Cuma itulah. Bisa sakit kalau misalnya. Itulah kenapa saya pilih Bapak, karena rupanya ada kendala seperti ini, menapak sakit. Kalau kita sadari tapak kaki, keterhubungan kita dengan bumi itu, sakitnya hilang nggak Pak? Masih sih sakit belakang yang kanan aja nih sedikit. Artinya ada perubahan nggak Pak? Ya sedikit ada. Mungkin seperti apa namanya, kaki ini yang kanan mungkin seperti asam urat tuh Pak. Oh ya. Setiap nanti kaki melangkah kanan atau kiri, ucapkan mantra Hong itu Pak. Hong. 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 Hong wilaheng. Hongnya saja, ambil hongnya saja. Nah, itu nanti perlu dipraktekkan besok pagi Pak. Kalau udah jalan-jalan. Sekarang kita lanjutkan saja. Saya hanya menunjukkan bahwa seperti Sang Buddha, setiap langkah Sang Buddha, jejak langkah Sang Buddha di atas bumi, itu bunga teratai tumbuh dalam bekas tapak-tapak Sang Buddha itu. Artinya ketika kita dalam kemurnian, teratai itu adalah energi kemurnian, energi suci. Jadi kita dalam kesengajaan meninggalkan, membekaskan energi suci kita di bumi ini. Suaranya tidak kedengaran, Mas Bonang. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita coba energi ini seperti yang saya katakan tadi, melampaui ruang dan waktu, melampaui alam. Kita limpahkan energi ini kepada leluhur kita,
yang sudah meninggal dunia. Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman, akses mereka, tutup mata, dan hadirkan melalui ingatan. Beliau-beliau yang terkasih, hadirkan melalui ingatan, karena ingatan adalah jembatan energi yang kuat. Bukan angan-angan ya, tapi ingatan. Hadirkan wajah beliau, dan sengajakan melimpahkan energi sejati ini kepada beliau-beliau. Tutup mata dan benar-benar rasakan kehadirannya, dan amati respon dari beliau-beliaunya. Saya persilahkan. Gong.
yang dalam keasikan meditasi dilanjut, yang mau memberi testimoni atau kesaksian, saya persilahkan. Gimana, Mas? Saya nggak bisa berhenti. Iya, gimana, Bu? Saya nggak bisa berhenti nangisnya. Iya, kejadiannya Pak kayak apa? Saya rindu sama ibu saya. Iya. Sama Bapak. Beliau muncul dengan senyuman? Iya. Ya. Senyuman. Itulah bakti kita, dharma bakti pada leluhur, pada orang tua, dan pelimpahan daya sejati ini laksana kita sedang menjadikan diri kita mempersembahkan asap rupa wangi bagi beliau-beliaunya, sehingga kita bisa melihat senyum. Rahayu, Mas Lukman. Nek, tadi saya tuh terdorong angin ke belakang, Mas. Ya. Waktu meditasi itu dua-duanya terbuka begini. Dayanya. Terus ya sampai sekarang masih berat. Dilanjut Mas Lukman. Oke, monggo. Rahayu. Iya, Rahayu. Rahayu. Seri, Rahayu. Pertama saya merasakan dada ini terasa sesak gitu, Mas. Terus saya kelihatan visualisasi dari mereka itu, mereka ingin mengatakan sesuatu tapi nggak bisa, hanya senyum gitu, Mas. Hanya senyum kayak berterima kasih gitu, Mas. Kayak seperti itu gitu. Iya, Mas Heri, bahwa di dalam senyuman itu ada beribu kata yang kata dan bahasa tidak muat, Mas. Jenengan bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri, arti senyuman itu diartikan sendiri. Dan banyak dari leluhur kita yang tidak kita kenal ya, karena kita tidak tahu wajahnya. Paling tahu kita orang tua atau kakek nenek ya. Buyut saja sudah jarang yang kenal wajahnya. Apalagi nanti di atas buyut ada canggah, ada wareng, udek-udek, gantung sewur ya. Kalau di Jawa itu istilahnya. Ada tepuk bosok juga. Nah, bahkan di atas itu leluhur kita ini sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Maka sering-sering saja memberi pelimpahan daya sejati ini kepada leluhur kita. Karena kita ini tidak pernah bisa lepas dari leluhur. Dan DNA leluhur itu ada dan nyata di dalam diri kita. Bahkan teman-teman ya, di setiap sel tubuh kita, sel kulit, sel darah, sel tulang, sel sumsum, apapun, di setiap sel tubuh kita, di situ ada
informasi leluhur yang luar biasa lengkapnya. Diambil setetes dari darah kita, selnya diambil, dimasukkan laboratorium, kemudian bisa dengan teknologi sekarang, proses cloning terjadi. Artinya walau dengan setetes darah, DNA leluhur kita, DNA kita ada semua di situ informasinya. Bahkan menjadi individu baru yang persis sama dengan diri kita. Dan teknologi ini sudah tidak bisa dibantah karena sudah nyata. Di dekade yang lalu, cloning domba Dolby itu bisa terjadi. Begitu pula dengan kita. Dan ternyata melalui DNA, sifat-sifat leluhur, baik sifat fisik, baik sifat mental, juga sifat spiritual, ada di dalam diri kita, leluhur ini. Artinya, kalau kita dengan sengaja dalam kehidupan kita ini masuk ke dalam kesejatian dan cahaya, maka leluhur kita pun mendapat kemanfaatannya. Walaupun tanpa didoakan, apalagi dengan disengaja kita limpahkan energi untuk mereka, akan lebih dahsyat lagi. Bahwa ternyata kehidupan kita tidak bisa lepas dari leluhur. Karena itu, dharma bakti kepada leluhur tidak bisa kita dan kita sebagai manusia ini kalau main bola sedang menguasai bola. Kita sedang menguasai bola, menguasai permainan itu. Kalau kita mampu memainkan bola itu dengan benar, maka kita bisa memenangkan pertandingan kehidupan ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Mas Lukman, bagaimana tadi setelah dilanjut? Alhamdulillah masih ini, Mas. Masih ya? Masih. Daya ini masih ada. Ya, yang rupanya tugas jenengan untuk selalu melimpahkan energi itu ke leluhur semuanya. Siap. Itu terserap kuat itu, Mas. Oke, Pak. Sampai vibrasinya masih. Ya. Terasa ya? Oke. Vibrasinya masih ada. Mas Lukman masih di Madura ya? Masih di Madura, Pak. Iya. Oke. Yang lain? Ada yang mau disampaikan? Saya persilahkan. Monggo. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Saya yang dirasakan tuh Kundalini dingin. Terus dadanya tuh kayak ditekan gitu, Mas. Sesak pinggang, kayak rasanya kayak ditekan. Jadi gini Mas Iswandi. Iya, Mas. Ada pembersihan energi, ada penyelarasan. Bagaimana pembersihan itu? Apa ada yang kotor? Kotoran-kotoran atau residu energi itu bisa kita peroleh dengan sengaja. Ada yang dengan sengaja dulu laku masang susu, laku apa, macam-macam kan? Iya.
Ada juga yang kita peroleh dari alam. Tiba-tiba kesamper energi-energi yang negatif di alam. Di alam ini banyak. Ada juga energi-energi karena dari leluhur, Mas. Makanya akan terjadi proses pembersihan dan penyelarasan. Termasuk rasa yang sekarang sampean rasakan itu, sampean dapat itu. Dilanjutkan saja dalam kemurnian, semuanya akan netral. Iya. Terus itu kalau misalnya dingin itu artinya apa itu Mas Bonang? Apa? Kan rasanya kan dingin, ya kan itu artinya apa? Kan rasa itu artinya apa gitu? Rasanya kok dingin? Kan ada yang panas, ada yang dingin. Iya. Keterangan-keterangan yang semacam itu sampean bisa peroleh dengan baca-baca di Google, Mas. Oh. Ya. Oke. Itu banyak dan mudah kita temukan. Saya memberikan sesuatu yang di tempat lain tidak ada saja. Artinya kalau sekedar teori-teori dan keterangan bisa digali sendiri. Oke. Matur suwun. Memang ada panas dan dingin, ada pusaran angin. Ya, yang lain? Rahayu, Mas Bonang. Rahayu, Pak Eko, monggo. Ya, yang saya rasakan di belakang ini hangat ini. Hangat dan di Cakra Mahkota cuma tiaranya masih belum tembus gitu loh. Itu aja. Ubun-ubun belum merasa lubang, Pak ya? Belum merasa. Belum. Ya, dilanjutkan yang nafas hem tadi. Yang tidak didengar, yang tidak terdengar tadi, Pak ya? Iya. Ya. Ya, makasih. Makasih. Sangat mudah, teman-teman. Jangan punya pemikiran sulit ya. Mudah dilakukan dan hasilnya nyata. Monggo, yang lain ada pertanyaan? Rahayu, Mas Bonang. Monggo. Nggih, Mas Bonang. Putus-putus, Mas Bonang. Mas. Wahyu. Iya, monggo Mas Wahyu. Nggih. Kak kula sakniki niki sing sering niki Mas Bonang napa? Kados wonten teng dalam kandungan nggih. Dados bayi. Iya. Ya, jadilah manusia yang terlahir baru. Memang kita masuk ke kelahiran baru, Mas Bayu. Oh, iya. Dilanjut aja. Okay. Makin murni, amati yang terjadi dan dirasakan, Mas Bayu. Inje, Mas. Ya, Mbak Mira dari tadi belum. Mas Adit. Ya, Mbak Mira, dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya yang di handphone dinyalakan dulu. Pojok kiri biasanya, bawah.
Recording in progress. Ya, Mbak Mira, Mas Adit. Ada pesawat handphone yang berdekatan. Rahayu Mas Bonang. Ya, Mas Adit, monggo. Rahayu. Saya merasakan itu di tulang belakang sama di sini, Mas. Kepala jadi ngunde. Kalau yang di tulang belakang itu sakit sama panas, campur mual. Ya. Gitu Mas. Ya, saya hanya bisa menyampaikan dilanjutkan saja sampai semuanya normal, Mas. Mualnya hilang, sakit kepalanya hilang, yaitu yang saya maksud pembersihan dan penyelarasan. Nanti kalau sudah clear semua, paling 2 hari selesai kok, Mas. Nanti nafas hem dan teknik yang dari tadi saya sampaikan tinggal dipraktekkan. Nanti akan kalau ada tetap ada pakai helm, beri vibrasi saja dengan telapak tangan ini, maka energi-energi yang menghambat akan pecah. Mas Adit di mana ya? Di Semarang, Mas Bonang. Semarang, ya. Ya, dilanjut. Matur suwun, Rahayu. 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 Ya, saya mau sedikit cerita tentang yang tadi. Iya. Tadi itu saya ngerasain seperti apa ya? Panas itu keluar dari pori-pori tubuh, jadi mengeluarkan seolah-olah kayak udara panas itu keluar. Mas, tekniknya apa itu? Untuk kepala sekarang lebih enteng daripada yang tadi. Udah enakan. Halo, Mas Bimo? Iya. Yang Suara waktu saya masuk? Ya. Waktu teknik apa itu tadi? Yang pori-pori panas? Yang terakhir tadi, yang merahmati para leluhur itu. Itu keluar semua, udara panas yang ada di dalam pori-pori tubuh itu keluar semua. Terus sebelum itu kan yang pernafasan itu kepala masih agak berat. Cuma yang proses terakhiran tadi itu udah agak enteng sekarang. Iya. Ya. Habis ini kita lanjutkan Mas Bimo ya. Ya, Mbak Mira, bagaimana Mbak Mira? Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Ya, ini yang tadi pedal ini yang bagian bawah ini. Mikrofonnya didekatkan mulut, Mbak. Nah, ini mau. Ya, yang bagian bawah yang kudalini tadi itu sakit Mas Bonang. Jadi di apa ini ya? Apa ini namanya? Tulang ekor. Ya, di tulang ekor itu agak sakit. Terus kalau untuk yang leluhur tadi, saya seperti yang saya ini bapak ibu saya, tapi justru bapak ibu itu cuma senyum sedikit, tapi almarhum suami saya yang seolah ingin merangkul saya. Itu gimana ya? Mungkin itu Mas. Ya. Itu yang saya rasakan. Memang koneksinya nyata Mbak Mira. Dan ya seperti itulah kalau kita mau mengangkat derajat beliau-beliaunya. Arti senyuman itu
akan sangat melegakan ya. Ya. Halo? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Oh, ini sudah ada. Ya, dilanjut saja agar mereka bahagia di sana. Ya, amin. Ya. Misalnya cuma nangis ya. Ya, begitulah. Ya, makasih Mbak Mira. Terima kasih Mas Bonang. Rahayu. Rahayu, rahayu. Sekarang kita masuk ke nafas perengkuhan, merengkuh ya. Tekniknya seperti ini teman-teman. Tarik nafas dari mulut. Ketika kita menarik nafas dari mulut, energi kita sebarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh pori-pori tubuh. Sampai terus panjang. Ada gerakan tangan melebar begini, biarkan saja. Ada gerakan tangan apapun, biarkan saja. Ketika mengeluarkan nafas, keluarkan dari hidung, kemudian tarik lagi melalui mulut, dari dalam diri, sengajakan melebar, sengajakan menyatu kita dengan alam semesta. Saya persilahkan. Yang jaraknya terlalu dekat bisa sedikit bergeser, asal tangan bisa leluasa, tidak saling terkendala tangan sebelahnya. Kalau sudah merasakan nafasnya bisa dilakukan nafas biasa, tarik dengan kuat melalui mulut, kuat dan panjang. Mulai. Gong.
Ya, bisa buka mata kembali. Monggo kita cerita-cerita. Mas Sukaryo bagaimana? Mas Edi Juhaidi, Mas Cecep, Mbak Iin. Rahayu Mas. Rahayu. Ya, Rahayu. Yang saya rasakan Pak Masud. Ya, monggo. Pak Masud duluan, habis itu Mas Sukaryo. Ya, monggo Pak Masud. Zona. Ya, mari Pak Masud. Masuk suaranya. Ya, monggo Pak Masud. Masuk suara saya. Masuk. Oh iya, mulai tadi tes tidak berhasil. Setelah meditasi dari mulut tadi, rasanya kepala itu kenceng ke atas, bagaimana? Ya, terus? Kenceng ke atas. Dilanjut Pak Masud. Itu saya teruskan. Ya, dilanjut aja Pak Masud ya. Terputus-putus suaranya. Ya, Mas Edi Juhaidi. Ya, Rahayu Mas. Rahayu. Tadi pas itu yang perengkuhan tuh. Ya. Tangan kayak gerak-gerak kayak mau terbang ke atas gitu. Ya, terus? Jadi kayak gerak sendiri gitu, ngikutin napas. Dek, ini dia hilang, Dek. Terus? Ya, gitu aja kali. Rasanya gimana, Mas? Kayak plong gitu, tangan gerak kayak mau naik ke atas gimana? Oh ya. Ya. Cuman di kepala agak kayak berat aja di ubun-ubun nih kayak. Iya, iya. Rahayu Mas. Ya. Rahayu Mas Heri, monggo. Dilanjut aja Pak Mas Edi ya. Ya, makasih Mas. Ya. Putus-putus suaranya Mas Heri. Ya. Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Mas Heri barangkali tidak usah pakai headset, Mas. Langsung ke handphone aja. Rahayu Mas Bonang. Nah, ya, monggo, jelas. Yang saya rasakan hampir sama dengan Mas Edi tadi ya, Mas. Tangan itu seakan bergerak sendiri. Terus badan itu terasa ringan gitu, Mas. Seakan-akan ingin terbang. Bahkan kadang saya turunkan lagi, angkat tangannya lagi. Terus ini di kepala musuk pusing gitu, Mas. Ya, tidak apa-apa. Ya, nanti saya jawab Mas Heri. Yang lain? Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Ya, saya merasakan badan saya tuh membesar itu Mas Bonang, mekar. Ya. Terus badan enteng, ringan. Ya. Kayaknya enak badan enak. Ya. Itu aja Mas Bonang, Rahayu. Rahayu. Yang mendapati badannya hilang siapa? Rahayu, ya. Rahayu, Mas Lukman.
ini di kelopak mata ini saya selalu bergerak-gerak tadi. Kedua-duanya. Iya. Yang tangan dayanya tambah seperti melebihi dari tadi yang merahmati leluhur, dan badan bergerak bergoyang ke depan dan ke belakang. Itu yang saya rasakan, Mas. Ya, ya. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Yang lain? Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Dalam ambekan kok ambekane teng jopo Mas Bonang nih. Oh iya. Ya. Mas Bonang. Enggak apa-apa nanti. Seperti itu prosesnya. Rahayu Mas Bonang. Nggih, Mas Didi. Pas saya melakukan pernapasan dari mulut, Mas Bonang di sebelah saya. Rasanya. Pegang punggung. Ya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Yang lain? Rahayu Mas Bonang. Ya, Mas Iswandi. Yang saya rasakan sesak ya. Ganti lagi ini. Rasanya itu sesak di dadanya. Oh iya, Pak. Ya, dikuatkan lagi aja, Mas. Iya. Pak Masud, dengar suara saya? Pak Masud. Ya. Terus terang, napas perengkuan ini baru pertama saya sampaikan melalui Zoom. Teman-teman akan mendapati dirinya, tubuhnya membesar, bersatu dengan semesta raya. Sadari bahwa ternyata diri kita adalah kesatuan yang tak terpisah dengan alam raya. Nanti teman-teman semakin halus, tubuh ini akan hilang, akan merasa tidak ada. Kita harus merubah mindset, identifikasi diri, bahkan bahwa diri kita ini tidak sekedar tubuh. Ada kesadaran agung yang merupakan jati diri kita. Tinggal dilakukan saja. Dengan mudahnya. Mas Bimo gimana? Perasaan saya yang tadi kayak lebih enteng aja gitu, lebih plong daripada yang sebelumnya. Tubuh ini, tubuh akan teraliri dengan energi kemurnian kita. Kalau semakin kuat teraliri, energi sejati kita semakin mendominasi, maka teman-teman akan menemukan sesuatu hal yang benar-benar baru. Siapa diri kita yang sebenarnya nanti akan terjawab melalui laku-laku dan langkah-langkah spiritual. Spiritual itu bukan sekedar teori dan pengetahuan. Teori dan pengetahuan itu lahir dari kenyataan. Kalau kita melaluinya dari teori dan pengetahuan dulu, maka langkah spiritual akan semakin
Semuanya harus di sendiri. Disaksikan sendiri. Itulah sang penyaksi sejati. Ehipassiko kata teman-teman Buddhis. Bahwa semuanya harus dialami sendiri, disaksikan sendiri. Tidak boleh kalau sekedar katanya dan tahu dari pihak lain. Nah, dari pengalaman dan kesaksian diri itu baru lahirlah pengetahuan dan teori-teori. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, itu akan absah. Itulah beda kalau agama dan antara agama dan spiritual. Kalau agama semuanya diteorikan dan itu seringkali akan menjebak. Dari beberapa teknis tadi, ada satu lagi yang saya sampaikan kepada teman-teman, nanti bisa dipraktekkan. Ini kelanjutan dari perengkuhan tadi. Teman-teman akan dapati kita akan memeluk diri kita sendiri, merengkuh diri kita sendiri, dan berilah pelukan yang semurni-murninya, berilah pelukan yang sebagai bahasa jiwa, bahasa kerinduan jiwa kita kepada diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri, ketika kita memeluk diri kita sendiri, artinya kita sedang memeluk alam semesta juga. Karena di dalam diri kita dapati ada alam semesta, di mana jagat alit dan jagat besar sudah mulai bias, di manakah kecil, di manakah besar, di manakah luar, di manakah dalam. Tidak ada lagi atas dan bawah, tidak ada lagi besar dan kecil. Sendiri. Jadi peluk dan rengkuh diri. Ketika Sang Bima sudah ketemu dengan Dewa Rucinya, maka Bima menjadi seorang Bima Sakti. Siapakah Bima Sakti itu? Ketika ucapan, ketika tiupan, ketika pikiran atau ide dari Bima menjadi kenyataan, itulah Bima Sakti. Yang terjadi pada teman-teman saat ini, tiupannya, kekuatan pikirannya, kekuatan batinnya, ucapannya, sabdanya nyata, artinya sudah menjadi Pepi Sakti, sudah menjadi Sumaryo Sakti, Adit Sakti, dan semuanya energinya sudah nyata. Sang Bima ketika sudah menjadi Bima Sakti, oleh Dewa Ruci kemudian diberi petuah. Kalau tujuanmu mencari air kehidupan itu, atau air Mahapawitra, maka lakukan satu hal. Kamu akan mampu minum air keabadian itu. Apa yang harus dilakukan oleh Sang Bima Sakti? Satu-satunya adalah pelayanan cinta kasih. Limpahkan daya sejati ini
untuk alam semesta, untuk siapapun, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, ras, semuanya. Tumbuhan, hewan, angin, hujan, bumi, langit, mendung. Bagaimana teknisnya? Bisa dengan tiupan. Selalulah berpikir positif. Bisa dengan telapak tangan, bisa dengan jari telunjuk, bisa dengan rasa yang kita limpahkan kepada apapun, kepada siapapun. Itulah pelimpahan cinta kasih. Dan itu nyata. Dengan melakukan pelayanan cinta kasih itu, kamu akan menemukan air Mahapawitra itu, air keabadian itu. Dan keabadian, kita nanti akan jumpai bahwa diri kita pun tidak mengenal awal dan tidak mengenal akhir. Bahkan tubuh kita pun akan masuk ke dalam, tercerap dalam keabadian itu. Sehingga kalau leluhur kita banyak yang melakukan muksa, maka kita pun berhak dan sama-sama punya hak untuk bisa melakukannya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya melalui Zoom hanya 3 jam tidak cukup untuk menggali spiritual, karena spiritual ini tidak ada batasnya. Ada cahaya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ada yang ning, yang anisti, dewanya dewa. Jadi dewa pun berkualitas-kualitas, bahwa Krishna pun ternyata berjenjang dan tidak terbatas. Maka temui diri kita sama sekali bukan manusia seperti yang kemarin-kemarin. Monggo, saya persilakan kalau ada yang disampaikan. Nah, ayo Mas Bonang. Soalnya nggak kedengar ya Pak Osman. Dengar. Jelas. Ini cerita mengenai pengalaman saya mulai dibukai cakra sampai dengan cium di materi ini saya coba ungkapkan gitu supaya sedikit dapat masukan. Pertama kali saya buka HP ini subuh, saya mulai start karena malam hari saya jaga malam di pabrik, pagi hari saya harus merangkap kerja lagi dari ojek online gitu. Di situ saya bilang kondisi keluarga lagi sedang kesulitan. Jangan kata buat makan saat ini, buat nyari token aja susah. Cuman di situ pagi subuh ada yang berbeda. Respon istri begini, Mas, aku percaya Mas, sampean iso Mas, akeh limpahan order. Kok beda rasanya pagi ini? Apa karena Mas semalam meditasi? Apa karena Mas semalam sholat gitu? Satu itu, jadi kekuatan. Sehingga saya pagi nyari rezeki, alhamdulillah hasil ada walaupun nggak banyak, tetapi ada. Saya syukurin gitu. Satu. Keduanya,
saya ngikutin meditasi walaupun hanya sejenak dari setiap step karena sambil jaga gitu. Memang ada efek terasa langsung luar biasa, Mas Benang. Yang sebelumnya saya ngelakuin laku ini belum pernah ngerasain seperti saat ini gitu. Saya udah ngelakuin laku, rekod, iya. Terus puasa ngebleng. Nah, puasa ngebleng artinya tuh yang 1 hari dan 1 hari 1 malam tuh makan cuman di jam 6 gitu. Setelah jam 6 sampai jam 6 lagi makan, cuman itu pun makan hanya secukupnya. Nggak boleh kenyang, hanya makan secukupnya, minum air putih. Setelah itu puasa lagi gitu. Tapi yang ini yang saya heran, ini luar biasa, langsung berasa ke saya gitu. Pada saat perengkuhan juga ada terasa melebar, membesar, terus saya seakan ada yang mau lepas gitu. Cuman karena saya waktunya nggak bisa fokus karena jaga, cuman saya sedang merasakan aja gitu, Mas Benang. 1. Terus di saat merahmatin, jujur, saya itu sebetulnya punya kerinduan besar sama kedua orang tua saya, sehingga yang muncul itu kedua orang tua saya yang melambaikan tangan, senyum, dan lain sebagainya. Sesaat saya itu mengangkat tangan. Cuma sepintas, walaupun sepintas, tapi sangat jelas gitu. Di situ saya benar-benar luar biasa, Mas Bonang. Ini pengalaman pertama yang luar biasa, yang selama ini saya cari itu ternyata di sini saya dapetin gitu. Itu aja sih, Mas Bonang. Lebih ke pengalaman saya mulai dari dibuka sakra sampai dengan materi ini gitu, Mas Bonang. Yeah. Untuk step, nah tadi juga saya coba ketika mandi saya coba merahmati air itu, karena kan sering saya buka channelnya Mas Bonang itu kan saya sering memantau gitu, sudah lama saya merahmati air itu karena saya punya satu penyakit yang dari kecil sampai besar ini kambuh-kambuh lagi, penyakitnya itu gatal, Mas Bonang, seluruh badan. Dan kalau udah kambuh, luar biasa gatalnya. Cuman saya tadi pas begitu mau berangkat kerja malam itu, saya coba merahmati air. Bahwasanya air ini bisa jadi kesembuhan buat saya gitu. Saya sugestikan gitu. Bahwasanya air ini berasal dari Gusti, kembali lagi sama Gusti, dan berguna untuk saya gitu. Lumayan, Mas Bonang, langsung ada perbedaan. Gatal-gatal saya itu sedikit berkurang gitu ya. Tadinya luar biasa. Saya dalam 1 hari cuman tidur itu 1 hari 20 menit, cuman tidur itu rata-rata paling banyak itu 3 sampai 4 jam paling banyak. Karena ya keadaan lagi terpuruk ini, jadi saya harus mau nggak mau harus bangkit. Karena di belakang saya ada nyawa 3 gitu, Mas. Iya. Yeah. Mudah-mudahan dengan dengan sudah dibukanya sakra ini, sering lihat-lihat video-video Mas Bonang mulai dari testimoni, cara-cara meditasi yang baik dan benar, yang mudah-mudahan ketemu jalannya dan saya syukur-syukur bisa ke sana bisa menemui Mas Bonang. Iya, siap. Gitu, Mas, harapan saya. Mas Indra. Terima kasih, Mas Bonang. Jaga di mana ini, Mas? Ini saya jaga di Cikarang, Mas. Oh, di Cikarang. Ya. Kita adalah tiupan ruhnya sendiri. Kita adalah Atman yang nyata. Bahkan tubuh kita ini adalah Atman. Aku di dalammu, kamu di dalamku. Tuan Asi. Bahwa kenyataannya diri kita dan Gusti adalah sebuah kesatuan utuh yang kalau kita misalnya X factor ya, X itu adalah sebuah tanda tanya besar. Faktor X itu faktor yang mengandung banyak misteri. Nah, titik tengah dari X itu pertemuan 2 garis yang bersilang itu, itulah titik
semakin dia ke kiri, dia semakin menemukan dualitas yang semakin membesar, termasuk antara siapakah Tuhan dan siapakah manusia. Tapi ketika semakin menuju garis tengah, ada sebuah titik keseimbangan, titik keseimbangan ya. Disitulah titik tengahnya, disitulah tempat kelahiran baru. Kemudian di titik berikutnya, di garis berikutnya, yang semakin membesar juga itulah tentang keabadian. Karena kita adalah ruhnya, kita adalah Roh Kudus itu sendiri, maka dalam Roh Kudus itu keberlimpahan rezeki, bahwa di dalam Roh Kudus itu energi kesembuhan, energi keberlimpahan, energi kesehatan, energi kesucian, energi kasih sayang, semuanya ada. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Bahwa semua yang saya sampaikan ada tadi, ada pada diri kita sendiri. Dan itu langsung bisa kita rasakan melalui setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau Mas Indra sambil berdinas jaga paginya ojek online, rasakan dengan tarikan nafas bahwa karena semua dimulai dari kesehatan yang memulihkan kita yang maha hidup bersemayam di dalam nafas. Itulah nafas Gusti. Karena Gusti ya disitulah sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, sumber cinta kasih, termasuk sumber duit, sumber keberlimpahan. Rasakan melalui nafas. Sampai bernafas dengan merasakan sakit. Lakukan aja. Ya, buat percobaan ya, biar tahu bedanya. Kalau saya enggak berani. Ngapain kita mengakses rasa sakit sendiri? Lebih baik ngakses yang positif aja. Begitu teman-teman. Semakin kita banyak syarat dan semakin ruwet dalam menggusti, maka ketahuilah semakin tidak ketemu. Sederhanakan, Mas Indra tadi dalam testimoninya, ya sama Mas, saya pun pelaku tarekat, pelaku puasa, pelaku yang seperti itu, dan ternyata semakin saya sederhanakan, semakin kuat mendapatkan. Begitu teman-teman, terima kasih. Lagi saya persilahkan
kali ini sangat padat, materinya sangat luar biasa. Ada beberapa yang selama ini tidak saya sampaikan. Nikmati saja, tinggal karena yang pegang bola adalah jenengan, hasil selalu mengikuti dari perjuangan. Istiqomah, konsisten dalam melakukan, maka hasilnya pun akan mengikuti. Dan semua ini saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada leluhur Nusantara yang telah membuka dan memberi akses penuh atas energi spiritual yang membangun dasar dari peradaban manusia-manusia Nusantara. Kita bangsa besar, leluhur kita telah membuktikan bahwa Nusantara ini adalah induk peradaban dunia. Induk peradaban dunia. Bahkan peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno pun berasal dari peradaban Atlantis di Nusantara. Jadi ketika energi ini sudah terakses kembali, maka kejayaan Nusantara sudah nyata di depan mata. Terima kasih semuanya. Saya titip Nusantara, beri daya dan energi yang sekuat-kuatnya untuk putra-putra dan para Batara Nusantara, sehingga kita menjadi bangsa yang besar kembali. Salam Nusantara, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Merdeka. Rahayu Sagung Dumadi, merdeka. Rahayu. Rahayu.